Itu lihat itu Mas, itu bukan Kenapa bapaknya yang nyadar juga. itu Mas? Saya yang manggil. Enggak nak, biar kamu sembuh nak. Kita begini Itu lagi Bapak. nak. Itu Bapak. Sadar nak, Bapak. Dari Bu. Itu Itu di samping itu Bu. Sini, Bu. ya Allah ya Allah, pakai dibungin lemes itu. Sini, Bu. Asal. Ya sepertinya ini Ini rumahnya ya. Ya Baju ini orangnya ada. ini sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita pembukaan terlebih dahulu ya saudara ya. Iya betul. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi tentunya di channel Purwa Misteri. Salam. Nah, di kesempatan malam hari ini kita mendapatkan suatu laporan dari salah satu ibu-ibu yang dimana dia juga adalah penonton kami juga, dan di situ beliau menyampaikan bahwa ada suatu masalah dari anaknya. Iya betul. Katanya sih sudah berapa tahun itu nggak tahu, saya lupa ya waktu dia telepon itu, udah berapa tahun itu nggak keluar dari kamar. Nah, coba nanti kita korek informasinya. Betul. Ya syukur alhamdulillah nanti bisa kita selesaikan secepat mungkin. Iya Hendrik betul. Karena prinsip kami semakin cepat maka semakin lebih baik. Iya gitu. benar. Yang terpenting kita harus hati-hati dan mawas diri. Ya betul. Ya sudah, coba kita masuk ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak ada orang apa ya? Coba diklik lagi Hendrik, ketuk lagi. Assalamualaikum Bu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu juga sama jenengan Bu. Ini masnya yang di YouTube nggih. Anggi, benar Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Bu Mas. Nggih. Ngapunten nggih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan. Iya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Bu. Monggo Bu, ibunya duduk. Monggo ibunya. Ya, monggo di sini aja. Biar lebih enak caranya. Sebentar nggih Mas. Oh. Waduh, Tuh, ngerepotin jangan Bu, ya repot-repot Allah. Bu. Nggih. Waduh. Ada, Waduh. ada. Ih, Iya, matur nuwun Bu, sangat nggih. Bu. Masya Allah. Ya ini kebetulan agak haus. Iya Hendrik. Nggak apa-apa. Jadi ngerepotin Hendrik. Anggap aja rezeki, yang terpenting tujuan kita ini baik gitu. Iya benar sekali Hendrik. Waduh Bu, Masya Allah, matur suwun sangat Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya, Jadi ngerepotin Bu. nggak apa-apa Bu, justru ini yang bikin enak Bu. Maaf ya Mas. Lagi. Ini masih berantakan. Nggih Bu, enggak Betul, apa-apa nopo-nopo, Bu, nggak apa-apa, Bu. Nggih. Kita minum sebentar ya Bu ya. Monggo silakan. Mas. Oh nggih, pinten. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah bisa ketemu sama jenengan ya Bu ya. Memang kalau boleh tahu permasalahannya itu gimana sih Bu? Kok anaknya kata ibu lewat telepon nggak pernah keluar dari kamar, itu udah berapa lama berarti Bu? Ya, Mas. Mohon ya Mas, tolong Mas. Gimana Anak Bu? saya udah 3 tahun nggak mau keluar rumah semenjak bapaknya meninggal. Oh, 3 tahun nggak mau keluar Iya. rumah semenjak bapaknya meninggal. Iya, nggak pernah mau keluar rumah, nggak mau bergaul sama teman-temannya. Berarti Walaupun di kamar HP-an terus, tapi tetap nggak mau keluar. oh berarti dia itu betah di kamar ya selama Iya, 3 tahun itu, iya, betul. bahkan nggak pernah keluar rumah, Pernah kalau ada temennya kesini juga dia nggak mau keluar. nggak mau keluar padahal niatnya Temennya baik. suruh pulang semua. Jadi Astagfirullahaladzim. saya sebagai ibunya gimana ya Allah, padahal anak saya kan sehat, terus nggak apa-apa gitu. Jadi saya kepikiran sedih karena yang setiap hari gimana ini anak saya. Iya, berarti itu anaknya jenengan Bu dekat sama bapaknya ya semasa Iya hidupnya. benar sekali, sejak bapaknya meninggal 3 tahun yang lalu dia sudah tidak pernah keluar lagi. Oh berarti Kalau keluar pun dia paling ke kamar mandi, sama kalau minta makan saya anterin ke kamarnya. harus dianterin. Iya betul, kalau minta apa-apa juga harus gitu. Oh. Mau minta rokok juga gitu. Astagfirullahaladzim Jadi ya dia Allah. nggak mau keluar sendiri, nggak nyari gitu. Seperti ada trauma masa lalu ya Bu ya. Benar sekali Hendrik. Berarti ini mohon maaf Bu, Ibu kan katanya berkata di telepon, kata Ibu suaminya Ibu itu, almarhum suaminya Ibu
meninggal karena kecelakaan ya. Iya betul Mas. Ya Allah. Yang pertama saya turut berduka cita. Nanti coba yang kedua kita cari solusinya untuk anak yang jenengan Bu. Nah mungkin di situ juga sisi traumanya karena kata jenengan posisi anaknya itu juga ikut sama bapaknya waktu Karena kecelakaan. takut sekali, ya dia juga ikut menyaksikan bapaknya meninggal. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan itu. Ya Allah. Ya Allah, pantas saja sih Mas Budi. Iya makanya Dia trauma, Dik. ya. Ya Allah. Karena melihat langsung sih bapaknya betul. meninggal seperti itu. Iya betul. Ya Allah. Juga gimana gitu ya tiap hari melihatnya kasihan tapi padahalnya normal tapi gimana nggak mau bergaul gitu. Makan pun dia mesti dianterin. Kalau boleh tahu Bu, apakah udah pernah ngundang orang Saya lain udah selain berapa kita? kali Pak, nah itu Mas datengin orang pintar tapi tetap aja nggak mau keluar rumah. Malah ngusir. Iya betul. Astagfirullah. Nggak kirain apaan gitu. Mungkin cukup berat ini Mas Budi nanti Iya, betul. permasalahannya. Jadi saya minta tolong Mas. Oke, Iya, siap. Bu. Nanti Siap. saya akan membantunya. Berarti tidurnya di mana anaknya? Di kamar sini Mas. Oh, di kamar ini. Oh, kamar ini, Bu. Kamar pertama ini. Kamar ini ya, Bu. Iya. Ya, nanti coba kita masuk ya, barangkali diizinin masuk sama anaknya jenengan ya Bu ya. Tolong ya Mas. Oke, siap. Baik, Bu. Nggih. Tapi begini Bu, saya juga ingin bertanya sama Ibu. Apakah ketika Bapak ataupun suaminya Ibu itu meninggal, setelah itu ada gangguan-gangguan goib seperti kadang kayak barang jatuh sendiri ataupun ada suara-suara telapak kaki yang sedang berjalan itu pernah apa enggak Bu? Saya rasa iya sering sih. Cuma Sering. anak saya kadang suka ngobrol gitu di kamar sama bapak gitu. Katanya ada bapak. Katanya ada Bapak. Iya. Astagfirullah. Jadi saya gimana? Orang udah nggak ada tapi tetap aja katanya masih ada. Bapak masih ada Bu. Gitu. Berarti kayak anaknya Ibu itu masih belum ikhlas dengan kepergian Iya, benar bapaknya. sekali. Mungkin seperti itu, Ndrik. Nah, ya. Oke, yang sabar ya Bu ya. Ya Ibu tidak perlu nangis. Insya Allah nanti akan ada jalan keluarnya. Amin, ya Allah. Kami datang ke sini insya Allah dengan tulus ingin membantu gitu Bu. Iya. Insya Allah dari Gusti Allah juga akan memberikan jalan yang terbaik ya untuk Allah. kita. Amin, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin ibunya ikut sama saya coba untuk mengecek rumahnya, kamarnya yuk. Monggo, Bu. Sini saya pegang kamar Mas. Oke, Ndrik, siap. Boleh siap untuk kami mengetuk pintunya. Atau gini aja Mas Budi. Gimana, Ndrik? Biar ibunya dulu yang mengetuk barangkali iya, nanti siap. mau keluar. Monggo Bu. Ya, Bu, Ibu yang Ibunya yang ngetuk aja dulu itu. ya. Nak. Ari. Oh, namanya Ari. Ari. Ini Ibu Nak. Itu Mas. Oh kayak gini. Gitu kalau suruh keluar begitu. Oke coba ibunya diam dulu Bu. Loh, Itu dia tiap hari begitu Pak. waduh kok kayak kita merinding ini ya Mas. Iya, Ndrik, dia juga merasakannya, Ndrik. Di Ari. 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 Iya loh. Dikancing ya. Dikancing, dikunci. Kita dobrak kaca kali ya. Baca lah Mas. Iya ya, satu. Mohon izin ya, Bu ya. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Siapa kalian? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Loh, Siapa yang sini? Loh. Mas Ari tenang dulu. Mas Astagfirullah. Ari tenang, Mas. Loh, ya Allah. Kami nggak ada maksud apa-apa, Mas. Biar kami menjelaskan, Mas. Mas Mari, itu lihat itu Mas, itu bukan Kenapa bapaknya dari jenengan. itu, Mas? Siapa yang manggil? Enggak Nak, biar kamu sembuh Nak. Dia jadi begini Itu lagi Bapak. Nak. Itu Papa. Sadar Nak, Bapak udah nggak ada. Udah ada 10. Astagfirullah. Ya Udah ada Allah. 10 orang pintar ke sini. Ngapain ke sini? Udah 10 orang pintar di sini ke Orang sini. pinter, Bu. Ini semoga ini Nak yang bisa Nak yang nyembuhin Ari. Iya, Saya iya. mau sama Papa. Astagfirullahaladzim. Papa masih hidup. Ada Ari, sadar. Coba tenang. Papa masih hidup. Mas Ari tenang, tenang. Ini bukan bapak kamu Mas Ari. Tenang Diam Mas. kamu. Astagfirullahaladzim. Diam. Mas, Papa jangan. masih hidup. Ini bukan bapak jenengan Mas. Ini menyerupai Mas. Manipulasi. Astagfirullahaladzim. Ngapain kalian di sini? Allah Akbar. Ya Allah, Mas, Sadarlah, coba Mas. sadar Mas. Ini bukan bapak sampean, Mas. Iya, coba. Masih Malah itu hidup makhluk, sama Mas. Papa. Sadar Nak. Ya Allah. Allah Akbar. Sepertinya Ngapain makhluk ini kalian di sini? menghasut terus loh. Keluar sana. Astagfirullahaladzim ya Allah. Keluar. Ya Allah ya. Allah Keluar. Akbar. Oke, oke. Keluar. Bu, sini, Bu. Bu. Keluar. Udah Bu, Udah, kita tenang, keluar Bu. aja ya, Astagfirullahaladzim. nggak apa-apa. Ya Allah.
Astagfirullahaladzim, dikunci lagi. Iya, Oke, ibunya tenang ibu ya. Oke, saya sudah. Mas, ya Baik, Bu, Allah, baik, Bu. gimana? Astagfirullahaladzim. Ini biasa Saya sudah duduk dulu aja, mengetahui Dik, ya. keseluruhannya. Gimana? Saya duduk dulu aja ya, biar Iya, tenang ya. ibunya duduk dulu bu. Ibunya duduk dulu ya. Ambilin air dulu. Oke, ambilin mau air. diizin, ya. Iya, iya, sana. Bu, mau izin air putihnya di mana ya? Sebelah sana, Mas. Oh, sebelah ini. Iya. Mau di sini bu ya. Ya ibunya duduk dulu bu. Ibunya. Astagfirullahaladzim, Dik, Pak. Mari, Dik, ini ada Pak Dik. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, oke, Mas Budi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, kenapa tiba-tiba ada makhluk di dalam sini? Iya, Dik, saya juga kaget, Dik. Makhluk apa ini? Assalamualaikum. Mengapa Anda menghalangi kami? Dan apa tujuan Anda? Ingat wahai makhluk, kami tidak ada urusan dengan diri Anda. Jadi saya mohon kepada diri Anda untuk pergi dari rumah ini. Oh, Tidak jadi mau, diri Dik. Anda. Iya. Jadi diri Anda ya yang sudah sering menjatuhkan barang-barang milik ibunya ini. Mengapa Anda mengganggu dirinya? Apa salah dirinya sehingga dirinya itu digangguin ataupun dihantui oleh diri Anda? Kami tidak akan pergi. Baik Mas Budi. Ini saya kunci dulu makhluk ini. Ya, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dan mohon maaf, dan saya akan mencoba untuk memasukkan diri Anda ke raga saudara saya supaya kami bisa mengorek semua informasi dari diri Anda. Siap Mas Budi ya? Siap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Asal dirimu tahu, diriku memang mengganggu ibu itu karena dia sudah berani memanggil orang pintar untuk datang ke rumah ini. Kenapa? Kenapa Anda terusik dengan orang pintar yang dipanggil oleh ibunya? Karena diriku tidak terima atas apa yang mereka lakukan di rumah ini untuk menyadarkan anak itu. Anak itu sudah terkena mentalnya akibat makhluk-makhluk seperti kalian. Lantas, siapa yang sudah menyerupai mendiang bapaknya? Kau tak perlu tahu siapa dia. Itu urusan bangsa kami. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Masakan ini Wijaya. manusia. Allahu Jangan Akbar. macam-macam di sini. Saya kunci diri Anda. Lepaskan ikatanmu ini. Mohon maaf, tidak akan saya lepaskan ikatan. Berani sekali kau mengunciku seperti ini. Sudahlah, begini saja. Anda itu yang sudah membuat rumah ini dikacaukan kan? Barang-barang yang ada di sini selalu berjatuhan akibat ulah Anda, bukan? Iya, memang itulahku. Lantas mengapa Anda mewujudkan diri di hadapan kami? Karena diriku tidak terima atas kedatanganmu untuk menyembuhkan anak itu atau menyadarkannya. Jadi Anda itu sengaja menghalangi kami. Tentu saja, siapapun yang mencoba untuk menyadarkan anak itu, selalu aku ganggu. Memangnya ada berapa makhluk yang menghuni tempat ini? Di sini masih ada 2 makhluk. 2 makhluk. Lantas, makhluk yang tadi berada di dalam kamar Mas Ari itu, siapa? Apakah memang benar itu adalah Korin ayahnya? Atau ada yang menyerupai dirinya? Sehingga anak itu mudah terhasut karena dulunya dia itu dekat sama orang tuanya, yaitu bapaknya sendiri. Tetapi diriku tidak mengetahuinya. Dari taulah sendiri. Berarti setelah ayahnya itu ataupun bapaknya meninggal, maka dia itu selalu menghantui anaknya. Sehingga anaknya itu tidak mau keluar dari kamar. Benar seperti itu? Iya, memang itu benar apa yang kau katakan. Berarti memang benar ada yang menyerupai ini, saudara. Dan begini, Anda tahu tidak? Anda itu sudah membuat mental anak tersebut menjadi kena, menjadi emosian, menjadi orang yang tidak tahu dunia luar lagi akibat ulah dari kalian semua. Memangnya tujuan kalian itu apa?
Mengapa Anda bersenang-senang di atas penderitaan orang lain? Tujuanku hanyalah ingin mengganggu para bangsa manusia. Karena ini sudah jadi kewajibanku. Oh, sudah jadi kewajiban Anda rupanya ya. Begini saja. Memang bangsa jin seperti kalian ini sudah ditugaskan seperti itu. Namun Anda itu bisa berubah. Insya Allah kami bisa menuntun diri Anda menjadi makhluk yang lebih baik. Itu pun jika Anda bersedia. Maka kami akan menuntun diri Anda. Namun saya mohon kepada diri Anda untuk tidak usah menghalangi kesembuhan dari Mas Ari. Supaya Mas Ari itu bisa sadar dan pulih kembali. Dan bisa beraktivitas dengan rekan-rekannya. Kasihan. Akibat dari trauma masa lalunya. Itu membuat dirinya itu sampai sekarang. Selama 3 tahun tidak ingin keluar dari kamar. Coba bayangkan jika itu berada di posisi Anda. Maka dari itu kesempatanku untuk mempengaruhinya. Iya, karena kalian itu senang melihat orang-orang yang menderita. Dan kalian itu dengan mudah bisa menghasut pikirannya dan mengenai mentalnya. Memang sudah wajar makhluk-makhluk seperti kalian melakukan hal seperti itu. Tetapi ada yang kutanyakan kepadamu. Mengapa dirimu bisa mengunjukku seperti ini, sedangkan orang yang tanda kremis saja tidak berani untuk mengatasiku? Oh, jadi tidak bisa ya. Rata-rata orang pintar yang datang ke sini tidak bisa menghadapi makhluk seperti dirimu. Tentu saja mereka semua pada lemah. Baru dirimu sajalah yang bisa menaklukkanku seperti ini. Bukan Namanya mereka. kau manusia siapa? Bukan mereka. Mereka itu tidak lemah. Saya pun juga insya Allah. Karena semua ini atas izin yang maha kuasa. Lagi pula, kenapa saya bisa mengunci diri Anda? Karena kami menggunakan lantaran dari batu Dharma Wijaya. Batu Dharma Wijaya. Batu ini. Berarti diriku sudah salah untuk menyerang seseorang atau mengadangnya. Ampuni saya. Angkat kepala Anda. Jangan minta ampun kepada saya. Pantas Cobalah minta ampun saja. kepada yang maha kuasa. Kau sekuat itu. Tidak. Yang kuat itu adalah Gusti Allah. Kami tidak kuat. Kami tidak kuat dan kami juga tidak lemah. Karena kami itu masih menyembah kepada yang maha kuasa, sang maha pencipta. Lalu apa yang kau inginkan sekarang untuk membebaskanku? Yang saya inginkan sebenarnya, Anda cobalah untuk bertaubat. Dan Anda lihat seberapa indah, seberapa bahagia ketika sudah bertobat. Lihatlah kami. Kami bisa membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Karena itu adalah hal yang indah. Jika Anda bertobat, maka Anda akan mendapatkan hal yang sama seperti apa yang kami rasakan. Baiklah, akan aku coba untuk mengikuti apa yang dirimu katakan. Baiklah, jika Anda bersedia, maka akan saya buka terlebih dahulu kunci yang ada di dalam tubuh Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Terima kasih banyak kau telah membukanya. Sama-sama. Sekarang, apakah Anda bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat? Diriku bersedia untuk mengatakan. Yakin Anda itu sudah lahir dan batin ingin mencobanya? Diriku sudah yakin. Baiklah, jika Anda sudah yakin, maka saya bisa leluasa untuk membantu diri Anda bertobat. Apakah Anda bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat? Tentu saja diriku bersedia, ucapkanlah kepadaku. Ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan seperti saya. Coba Anda tarik nafas terlebih dahulu. Tarik nafas.
Buang pelan-pelan. Bagaimana? Diriku sudah merasakan ketenangan. Ternyata ucapanmu itu benar sekali. Alhamdulillah. Dan diriku mengucapkan terima kasih kepadamu karena sudah menenangkan diriku. Iya, baik. Sama-sama. Sekarang saya mohon kepada diri Anda untuk kedepannya jangan mengganggu umat manusia lagi. Dan jauhi rumah ini. Kasihan. Ibunya dan juga anaknya itu merasa terganggu oleh makhluk-makhluk seperti kalian. Baiklah, diriku berjanji akan meninggalkan rumah ini dan tidak akan mengganggu para bangsa manusia. Silahkan Anda keluar dari raga saudara saya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Gimana Dik? Ya, alhamdulillah dari makhluk tadi berhasil kita dapatkan. Ya syukurlah. Lalu? Ya, intinya makhluk itu tidak akan mengganggu rumah ini lagi. Iya, amin. Coba kita masuk lagi ke rumah, ke kamar Mas Ari lagi. Ya Dik, itu kita cek Dik. Oke Bu, mohon izin. Astagfirullahaladzim. Itu ibu nggak ngeliat Bu? Itu di sampingnya Ibu namanya dari Bu? Itu. Itu di samping Ibu, Bu. Bu, sini Bu. Ya Allah, ya Allah. Sini, Pakai Bu. dibungin Sini, Bu. lemes itu. Sini, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hati-hati Bu. Pelan-pelan Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, oke. Yang tenang Bu. Oke. Istighfar Bu, istighfar Bu. Oke, ibunya yang Baik, tenang ya Bu. yang tenang Bu. Biar kami mengatasi makhluk ini dulu. Astagfirullahaladzim. Berarti dari tadi ibunya nggak sadar? Tidak mas, tidak. Nggak sadar ya? Tidak tahu Allahu Yang tenang ya Akbar. Bu ya. apa itu. Oke, ibunya yang tenang ya Bu ya. Ada cari kami di sini, informasi insya Allah aman Bu. Assalamualaikum wahai makhluk. Mengapa Anda mengganggu ibunya yang tidak tahu apa-apa? Anda itu seharusnya berurusan dengan kami. Ya Allah, dia ini tidak ingin berbicara. Iya, diam saja Dik. Cobalah Anda berbicara kepada kami. Saya ingin mengorek informasi dari diri Anda. Jika Anda tidak ingin berbicara, maka akan saya masukkan diri Anda ke raga saudara saya saja. Sepertinya ada maksud dan tujuan lain sehingga Anda ingin mengganggu mentalnya ibunya ini. Saya kunci dulu diri Anda supaya nggak kabur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oke, siap Mas Budi ya. Siap Dik. Coba kita korek informasi dari makhluk ini. Barangkali nanti kita mendapatkan informasi yang penting dari makhluk ini. Benar sekali Dik. Ya, soalnya kita ingin masuk ke dalam, ada saja halangan. Iya, maka dari itu. Sebelum kita masuk ke dalam, alangkah baiknya kita berantas terlebih dahulu makhluk-makhluk seperti mereka ini. Iya, karena mereka mau coba untuk menghalangi kita Dik. Benar sekali. Baik, Mas Udi, siap ya. Siap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Memang diriku dengan sengaja mengganggu ibu itu. Kenapa Anda mengganggu ibunya? Karena diriku sangat senang sekali mempengaruhi para bangsa manusia untuk menjadi emosian. Apakah Anda juga mengganggu mentalnya Mas Sari? Memang itu ulahku. Jadi itu ulah Anda rupanya. Diriku yang selalu mengganggu mentalnya. Yang membuat dirinya itu menjadi emosian kepada orang tuanya. Gitu. Iya, memang itu ulahku. Berarti Anda itu sudah sangat lama sekali mengganggu Mas Sari ketika ayahnya itu sudah meninggal. Begitu. Tentu saja. Diriku memang sudah lama di rumah ini. Lalu kau datang tiba-tiba, makanya diriku menemuimu. Saya mohon kepada Anda jangan membisikkan Mas Ari lagi. Ini demi kebaikan dirinya. Karena kasihan, dia itu masih muda, dia masih memiliki masa depan yang cerah. Jangan teringat dengan masa lalunya, tidak baik. Yang lalu biarlah berlalu. Tidak bisa. Memang diriku ingin sekali mempengaruhi anak itu supaya teringat dengan almarhum ayahnya. Allahu Akbar. Begini, kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Tentu kita juga akan kembali kepada dirinya. Lantas mengapa Anda justru membuat Mas Ari itu teringat dengan masa lalunya? Itu tidak baik.
Toh umat manusia juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah, lebih baik dirimu tinggalkan rumah ini saja. Tidak Mohon usah maaf. ikut campur. Mohon maaf, kami tidak bisa meninggalkannya. Lagi pula, Anda itu sudah mengganggu mentalnya Mas Ari selama 3 tahun belakang ini loh. Anda tahu tidak? Apa urusanmu? Diriku memang seperti ini. Astagfirullah. Karena diriku sangat senang sekali mengganggu para bangsa manusia atau mempengaruhi pikirannya. Ya urusan kami karena kami itu diperintah oleh ibunya Mas Ari untuk datang ke sini. Dia sampai memohon-mohon. Padahal mereka lah ataupun diri Anda lah yang sudah mengganggu Maka anaknya. dari itu diriku harus mengganggu ibunya karena sudah berani untuk memanggil dirimu. Berarti Anda itu sudah juga mengganggu banyak orang pintar yang datang ke sini. Tentu saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa di rumah ini. Yang membuat Mas Ari itu menjadi emosian dan mengusir orang-orang pintar tersebut. Layaknya seperti saya tadi. Benar sekali, justru anak tersebutlah yang telah mengusir mereka. Berarti biang keladinya ini saudara yang membuat Mas Ari ini susah untuk disembuhkan. Ternyata ada sangkut pautnya dengan makhluk ini. Kenapa Anda mengganggu dirinya? Apakah untuk kesenangan diri Anda saja atau bagaimana? Tentunya untuk kesenanganku diriku saja. Karena diriku sangat senang sekali mempengaruhi para bangsa manusia supaya menjadi emosian ataupun mentalnya terganggu. Begitu rupanya. Lantas begini, percuma saja Anda sudah tidak akan bisa mengganggu ibunya lagi dan juga Mas Ari. Karena Anda sudah berhadapan dengan kami. Tujuan Percuma kami. saja kau menyembuhkan anak itu tidak akan mungkin terjadi. Karena sudah banyak sekali manusia yang mencoba untuk menyembuhkannya atau menyadarkannya, itu tidak mampu. Wahai makhluk, dengarkan baik-baik. Yang namanya takdir itu insya Allah bisa mengubah Mas Ari. Karena Mas Ari ini sedang dihasut oleh diri Anda, maka dirinya ini masih tetap emosian. Maka dari itu, saya akan mencoba untuk menyadarkannya semampu kami. Dan Anda untuk kedepannya, saya mohon untuk tidak usah mengganggu Mas Ari lagi. Apakah Anda bersedia? Tidak bisa. Sampai kapanpun diriku tetap mempengaruhinya dan mengganggunya. Kenapa? Tujuan kami di sini baik-baik. Itu juga untuk kebaikan diri Anda saja. Tidak semua umat manusia itu senang diganggu. Karena diriku sangat senang sekali bila mana ada manusia yang berpikiran kosong. Sehingga dengan mudah diriku untuk pengaruhi. Ini buat pembelajaran juga dari para saudara ya. Jangan sampai pikiran kita kosong kapanpun dan dimanapun. Yang namanya makhluk jin, makhluk iblis itu bisa kapan saja masuk ke dalam tubuh kita. Dan juga yang namanya kejahatan pasti kapanpun akan datang. Maka dari itu kita sebagai umat manusia harus hati-hati dan waspada. Entah itu ke bahasa jin, bahasa iblis, ataupun ke bahasa manusia itu sendiri. Gitu. Ya sudah. Yakin Anda tidak ingin bertobat dan menuju ke jalan yang lebih baik. Saya bisa membantu Anda dan menuntut Anda layaknya seperti makhluk yang sebelumnya. Diriku tidak mau. Jangan kau memaksaku. Sampai kapanpun diriku tetap mengganggu para bangsa manusia. Ya Allah, berarti Anda tidak sayang dengan kehidupan Anda. Dan Anda... Justru diriku sangat senang sekali seperti ini. Baiklah. Ya sudah. Karena itu kemauan diri Anda. Jadi mau tidak mau. Apa yang mau kau lakukan? Karena Anda tidak ingin Jangan bertobat. mendekat. Karena Anda tidak ingin bertobat. Saya datang ke sini baik-baik supaya diri Anda itu mencoba menjadi lebih baik lagi. Sampai kapanpun diriku tidak akan mau menuruti apa yang dirimu katakan itu. Baiklah, tidak apa-apa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu apa? Wahai Padu Dharma Wijaya. Mau tidak mau saya leburkan saja itu makhluk. Astagfirullahaladzim. Tenang dulu sebentar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya makhluk itu kita leburkan saja mau tidak mau. Ya syukur nanti kalau gitu. Iya. Gimana mas? Apa makhluk itu
sudah pergi atau masih ada? Oh iya, tenang aja Bu. Tenang Sini, aja Bu. Kemari Sini, saja Bu. Bu. Kemari Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Sudah Tenang aman, saja. Bu. Iya. Sudah pergi? Sudah, Iya, Bu. insya Allah sudah pergi Bu. Iya. Jadi begini, makhluk itu insya Allah sudah tidak akan mengganggu Betul. jenengan lagi. Seperti makhluk yang sebelumnya juga tidak akan mengganggu lagi. Dan insya Allah ibunya sudah aman, Bu. Iya, Apakah mereka tidak mengganggu lagi? insya Allah. Insya Allah tidak, Bu. Hanya tinggal tersisa satu lagi Bu, Iya. yang berada di dalam kamar anak jenengan. Mohon Mas. Nggih, siap. Baik, Bu. Ini yang susah kita sadarkan karena dia itu menyamar menjadi mendiang bapaknya. Jadi kita mencoba untuk menyempurnakannya dan meyakinkan anaknya jenengan terlebih dahulu, begitu Bu. Betul. Tolong ya Mas. Nggih, Iya, siap. Bu. Siap-siap. Oke, coba kita itu dikunci lagi loh. Tapi kuncinya nggak kencang sih, bisa kedobrak ini. Stop lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Kenapa kalian lagi kesini lagi? Allah Akbar, tenang. Yang tenang, Mas. Ya, tenang, Mas. Kenapa? Mas. Kenapa belum pergi dari sini? Sadar terlebih dahulu Mas. Ini yakin masih melihat sebagai bapaknya jenengan ini? Iya, ini bapak saya. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Mas, begini. Mungkin Masnya saat ini tidak sadar dengan apa yang terjadi sekarang. Coba Masnya tenang terlebih dahulu. Kami di sini baik-baik. Ini Astagfirullahaladzim. Ini supaya jenengan tidak selalu didatangi orang pintar, karena jenengan ini selalu marah-marah ke kita, ke orang-orang yang ingin menyembuhkannya jenengan, yang membuat jenengan sampai sekarang itu emosian. Coba tarik nafas terlebih dahulu. Tarik nafas terlebih dahulu. Oke, ya tenang gitu ya. Begini, kan Masnya kan pasti udah capek kan didatangi orang pintar terus kan. Iya. Nah, ini supaya untuk meyakinkan jenengan, coba untuk saya sempurnakan untuk mewujudkan wujud asli dari makhluk ini. Karena makhluk ini menyerupai arwah dari iya bapak sampean. bapaknya jenengan. Sini di belakang kita dulu. Wahai makhluk, sekarang Mas Ari sudah berada di sisi kami dan kami akan mencoba untuk menyempurnakan diri Anda. Siapa dalang di balik semua ini? Saya kunci dulu diri Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Oke, siap Mas Sudi ya. Siap, Dik. Coba kita sempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, sempurnakanlah makhluk ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Mas. Astagfirullah. Ya Oh, Allah. selama ini saya dampingi makhluk seperti ini. Oke, Mas Yad udah tahu kan sekarang kan Mas? Ini wujud aslinya, Mas. Ini wujud aslinya Mas, gitu. Oke, coba Masnya istighfar, tarik nafas dulu, tarik nafas. Tarik nafas ya. Allahu Akbar. Oke. Astagfirullahaladzim ya. Dielus dadanya Mas biar Masnya lebih tenang lagi. Ya mungkin jenengan shock dan kaget ya Mas ya. Oke, yang sabar ya Mas ya. Ini bukan almarhum bapaknya jenengan ataupun wujud asli bapaknya jenengan. Hanya saja menyerupai supaya jenengan ini terganggu mentalnya. Ini wahai makhluk, diam terlebih dahulu. Ini yang membuat diri Anda ini sampai sekarang tidak ingin keluar dari rumah. Begitu Mas. Astagfirullahaladzim. Anda sudah mengganggu mental orang lain sehingga orang tersebut menjadi trauma. Dia itu sudah trauma dan saat ini besar kemungkinan juga trauma dengan apa yang sudah terjadi karena ulah makhluk seperti kalian. Berani-beraninya menghancurkan rencanaku. Oh, rencana apa yang Anda. dimaksud itu? Ya, saya pun juga kurang memahaminya ini Mas Budi. Begini saja. Astagfirullahaladzim. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kunci diri Anda. Allah Akbar. Baik Mas Budi. Ini coba kita korek informasinya. Ini kasihan dari Mas Ari. Kalau melihat makhluk seperti ini yang saya takutin dia itu trauma lagi. Iya, Dik, betul. Kita Saya tahap masukin pasti ke saja, ya. raganya jenengan ya. Baik, Dik. Tidak akan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Berani sekali dirimu mewujudkan tubuh asliku. Iya, memang saya sengaja untuk mewujudkan wujud asli dari diri Anda yang sudah membuat Mas Ari sampai sekarang itu dihantui oleh arwah bapaknya. Berani sekali kau mengganggu semua apa yang sedang kurencanakan. Kenapa tadi susah sekali keluar dari raga ini? Karena kami sudah mengunci diri Anda. Sekarang Anda sudah tidak akan bisa keluar dari raga saudara saya lagi. Berani sekali
kau merusak apa yang sedang kurencanakan. Memang rencana Anda itu sebenarnya apa? Sehingga selama 3 tahun itu Anda mencoba untuk menyerupai bapaknya Mas Ari. Memang diriku dengan sengaja menyerupai bapak dari anak itu, supaya diriku dengan mudah mengambil sukma anak itu untuk kujadikan pengikutku. Ingat, sudah 3 tahun lamanya Mas Ari itu berada di dalam kamar dan tidak ingin keluar dari rumahnya. Sedikit pun tidak ingin menginjak tanah yang berada di luar. Itu gara-gara makhluk seperti kalian. Memang itulah aku. Jadi dirimu tak usah mencampuri apa yang sedang kulakukan. Karena itulah tujuanku. Pantas saja. Selama 3 tahun tidak ingin keluar dari rumah. Ternyata tujuan Anda itu untuk mengambil ataupun menarik sukmanya. Karena dengan mewujudkan mendiang bapaknya ataupun almarhum dari bapaknya Mas Ari, itu membuat dirinya itu lambat laun tidak ingin keluar dari dalam rumah dan akan mati dengan sendirinya karena akibat dari ulah diri Anda ya. Memang itu dari ulahku, karena masih ada syarat dan diriku akan secepatnya untuk mengambil sukma dari anak itu, tetapi kau sudah menghalangiku. Syarat apa yang sedang kau cari? Sisanya itu Tentu saja membunuh ibu dari anak itu. Astagfirullahaladzim. Oh, itu rencana Anda selanjutnya ya? Bila anak itu sudah kuambil sukmanya, tinggal ibunya. Jadi seperti itu persyaratannya ya. Sekarang saya sudah mengetahui semuanya. Dan saya mohon kepada diri Anda terus-menerus seperti ini tidak akan bisa membuat diri Anda itu senang. Karena pasti tujuan busuk Anda lambat laun akan ketahuan. Sebenarnya kau itu siapa? Karena sudah banyak sekali orang pintar untuk mencoba untuk menyerangku. Tetapi mereka tidak mampu, sedangkan dirimu bisa menaklukkan seperti ini. Siapa sebenarnya dirimu? Kami hanyalah manusia biasa kok. Ya mungkin dari Mas Ari sendiri itu sudah capek dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apa itu yang di tanganmu? Itu bercahaya sekali, silau. Apa maksud Anda? Sakit sekali mataku untuk melihatnya. Jauhkan benda itu. Ini maksud Anda batu Dharma Wijaya. Kenapa? Silau sekali benda itu. Anda merasakan benturan energi yang sangat kuat dari batu ini. Ya, diriku merasakannya. Apa itu sebenarnya? Benda apa itu? Iya, yang tadi saya katakan ini adalah batu Dharma Wijaya pemberian dari beliau, yaitu Kanjeng Nyai Roro Kidul. Kanjeng Nyai Roro Kidul. Ampun. Apa? Anda tenang terlebih dahulu. Pantas saja dirimu sekuat itu kepadaku. Karena sudah banyak orang pintar untuk menangani anak itu, tetapi tidak bisa. Tetapi dirimu mampu. Ternyata kau memiliki benda itu. Yang dimana benda itu diriku sudah mengetahui. Itu sangat ditakuti oleh bangsa kami. Itu Anda sudah mengetahuinya. Tentu saja diriku tahu benda itu. Ya seharusnya Anda itu tidak usah mencoba untuk mengusik umat manusia lagi untuk kedepannya. Kasihan. Lagi pula, kami diamanahkan batu Dharma Wijaya ini untuk membantu melindungi umat manusia yang sedang kesusahan, layaknya seperti Mas Ari. Anda tahu tidak? Anda itu sebagai makhluk jin bisa saja untuk bertobat dan menjadi makhluk yang lebih baik. Itu pun jika Anda menginginkannya. Baiklah, diriku harus berbuat apa? Yakin Anda ingin mencoba menjadi makhluk yang lebih baik? Ya, diriku sudah yakin. Dan kau sudah menyebutkan nama Nyai. Itu saja sudah bikinku takut. Karena diriku tidak melanggar. Tidak berani untuk melanggar janji dari Nyai. Baiklah, begini saja. Jika Anda benar-benar ingin bertobat, maka cobalah untuk ikuti perkataan saya. Katakanlah apa yang mau kau ucapkan. Baiklah. Apakah Anda bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat? Kalimat apa itu? Anda cukup ikuti saja. Itu akan membuat diri Anda menjadi lebih baik. Dan Anda akan merasakan ketenangan. Sebenarnya diriku tidak pernah untuk mengucapkan seperti itu. Maka ucapkanlah, akan aku ikuti.
Ya karena Anda itu belum pernah bertobat. Sekarang ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. illallah. Wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan seperti saya. Wah, sekarang diriku sudah merasakan lepas dari kunci yang gue buat. Ya, karena Anda itu sudah seutuhnya bertobat. Dan jika Anda melanggar janji, maka Anda akan musnah dengan sendirinya. Hanya itu saja. Baiklah, diriku tidak akan melanggar apa yang sudah jadi ucapanmu. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada diri Anda. Maka silakan Anda keluar dari raga saudara saya dan tidak usah mengusik umat manusia lagi seperti Mas Ari. Baiklah, diriku akan keluar dari raga ini dan tidak akan mengusik anak itu lagi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mohon maksudnya. Kita coba usahakan untuk sama lagi. Iya. Gimana Masnya sudah mengetahui semuanya kan? Iya. Alhamdulillah. Iya, coba Masnya duduk dulu. Duduk. Di samping Masih dulu aja, ibunya. Mas. Yang relax, istighfar. Iya, istighfar dulu Mas. Oke. Udah ya Mas ya, saya duduk di sampingnya jenengan. Nah, gimana Masnya kan sudah mengetahui semuanya kan? Iya, Mas. Saya nggak nyangka itu bukan arwah bapak saya, Mas. Oh, masih nggak nyangka gitu ya? Iya, Mas. Karena selama 3 tahun jenengan itu masih didampingi sama almarhum bapaknya jenengan begitu. Setelah kita beritahu dan mewujudkan wujud aslinya, jenengan baru mengetahuinya bahwa jenengan itu hanya dimanipulasi gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu Mas. Jadi apa yang sudah ibu lakukan itu untuk jenengan sendiri itu demi kebaikannya Masnya, bukannya memanggil orang pintar untuk menyadarkan jenengan itu membuat jenengan itu benci sama ibunya, bukan. Tetapi supaya jenengan sadar bahwa ibunya jenengan itu juga masih sayang kepada jenengan Mas, begitu. Iya, Mas. Ya mungkin Masnya juga masih shock dengan apa yang terjadi ya kan. Betul. Ya berarti jenengan masih belum terima ya, belum ikhlas ya. Iya. Oh, jika belum ikhlas maka besok kalau bisa jenengan ke kuburan Bapak ya, betul. ke kuburan Bapak, didoakan supaya jenengan ini ke depannya menjadi orang yang lebih baik, supaya Bapak juga tenang di alamnya sendiri. Amin, amin. Amin ya Allah. Ya besok pagi sama ibunya ya Bu ya, didampingi ya Bu ya untuk ke makamnya bapaknya Masnya ini. Nama bapaknya siapa? Almarhum bapaknya? Pak Didit. Pak Didit. Pak Didit, Iya ya, nanti saya juga turut mendoakan juga ya Bu ya. Itu. Ya, alhamdulillah wa syukurillah sekarang bisa terselesaikan semuanya. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini, terutama dari Mas Ari sendiri. Ya sekarang Mas Ari tidak perlu takut lagi untuk keluar dari kamar lagi. Iya, Mas. Iya, banyak kok teman-temannya jenengan yang peduli sama jenengan. Tadi ketika kita lewat juga disapa sama temannya jenengan itu, katanya iya itu teman saya itu si Ari, tolong Mas disadarin, dia itu udah lama selama 3 tahun nggak mau keluar, padahal kita ingin ajak dia itu main bareng biar itu dia itu nggak kepikiran sama masa lalunya. Itu banyak yang bilang kayak gitu temannya jenengan. Jadi masih banyak yang peduli, jadi jenengan tidak perlu khawatir gitu. Ya sudah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.